Selamat I- sore. dari Kristen apa dari Aliteng, Mbak? Aduh, belum apa-apa udah menghina. Gimana sih ajaran Islam itu? Loh, kan saya nanya nanya di mana dari Kristen. Iya, ini belum apa-apa loh, udah Mbak, menghina. Apa Aliteng hinanya itu aliran Kristen, Mbak. Aduh, Loh, saya menghinanya di Kristen, mana sih? Pak. Saya Kristen. Ya udah Kristen, silahkan kalau mau diskusi, Indah Mbak. sekali ya ajarannya. Indah. Aliteng itu Iya, aliran Kristen, itu Mbak. belum apa-apa loh. Mbak mau diskusi apa mau merajuk, Mbak? Ya, mau diskusi. Saya Baik. tadi, saya mau ini, nggak ngerti saya apapun yang dibilang Bang Juma itu. Loh, kalau Ya, nggak karena ngerti itu tanyain. karena itu bukan doktrin gereja, makanya nggak akan dimengerti. Karena selama ini yang didoktrin di gereja tidak seperti itu. Ah, masa Sementara, sih? iya, kalau memang doktrinnya seperti itu, mestinya paham dong apa yang dijelaskan Bang Zuma, kan gitu. Karena doktrinnya berbeda penjelasannya, yang maka tidak dibicarakan si Juma dipahami. itu nggak pakai dalil maupun Oh, ilmu. kasar ya, sasi-sasi itu ya ajaran Kristen ya. Oh, itu Enggak, ajaran Kristen. memang fakta loh. Oh, Yang ajaran Kristen disampaikan kayak gitu. itu dari tadi dalil, Bu. Yang Enggak disampaikan ada itu dalilnya itu yang nggak nyambung. Saya baru tahu Bang. ternyata ajaran Kristen itu kasar. Loh, enggak loh, karena nggak nyambung, dalilnya nggak nyambung. Baca ayat Coba. separuh-separuh. Ya, coba Anda yang nyambungnya gimana? Berawal dari mana? Coba. Iya, Tanggapi dulu yang tadi. kan udah dikasih ayat 1 Yohanes 2 ayat 22 ya. Antikristus penyesat itu. Lalu kenapa cuma setengah ayat? Lalu dipotong. Gitu loh. Loh, nggak ada yang dipotong. Kenapa? Kenapa di situ? Ada loh, saya nyimak loh dari bawah. Menyangkal bapak maupun anak kan gitu. Tidak, itu tidak dibaca. Yang dibaca antikristusnya. Iya, betul. Kan kalau Anda mau teruskan kan tentang itu kan, Bu? Iya. Oke, baik. Kalau begitu, coba jelaskan kepada kami ya, bapak itu siapa dan anak itu siapa berdasarkan pernyataan Yesus. Ya, saya baca dulu dalilnya ya Bang ya. Jangan kayak si Juma tadi nggak pakai Siap. dalil ya. Justru beliau Hanya- itu dalilnya Hanya bahasanya penuh. sendiri. Ya, Anda baca Ya, ya. saya baca Coba. 1 Yohanes 2 ayat 22. Jangan dipotong ya si Tina ya. Iya, gitu dong. Kapan lagi Islam ini pintar dan Ya, nggak kapan bohong? lagi Kristen ini pintar ya? Kalau nggak ada kita Iya nggak bakal dong, pintar. namanya pemilik kitab asli. Iyalah pemilik kitab kalau Islam mah. Iya Asli dong. Yunani. Ya, silakan. Siapakah Silakan, pendusta perampok kitab, itu? silakan. Ya, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Ya, ini satu ya. Kemudian disambung lagi ya, makanya jangan dipotong-potong ya, Bang Juma ya. Biasakan jujur. Kemudian saya sambung ya, dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik bapa maupun anak. Iya. Terus? Jadi kesimpulannya ya. Iya, pertanyaan pendusta itu- jangan kesimpulan. Dengar dulu dong. Iya, jangan kesimpulan dulu, kita masih ini diskusi. Bibel saya. Ini bibel Loh. saya loh. Biarkan saya menceritakan. Saya tidak mengaku itu bibel saya, itu bibel Kalau Anda, nanti betul. Anda membantah silahkan. Tidak ada yang membantah. Pertanyaan saya yang belum disentuh. makanya, Dengerin dulu, Bu, ya. dengerin. Siapa Bapak menurut Yesus dan siapa Yesus menurut Bapak? Silakan dijawab. Ya, ini kita baca dulu dalilnya, Bang, supaya kamu paham. Sudah barusan, sudah. Harus, Bang. Itu namanya akademik. Iya, sudah barusan dibaca. Oh, kapan lagi kamu pintar? Nggak bohong-bohong. Loh. Dibaca dong, supaya mengerti. Ibu udah blong kayaknya ya. Loh, bukan belum. Gimana sih? Kan sudah dibaca barusan, Kalau tinggal ngawur dijelaskan. seperti ini, Loh, ya kok nggak jadi level ngawur? kami dong. Ya, tadi kan menyangkal bapak maupun anak kan gitu. Nah, Iya. sekarang saya tanya, bapak itu siapa menurut Yesus dan siapa Yesus menurut bapak? Jadi kesimpulannya di sini, barang siapa yang Jadi tidak percaya kesimpulan. Yesus itu datang sebagai Ini gimana manusia, ceritanya? yaitu antikristus. Satu. Kedua, barang siapa yang menyangkal bahwa Bapa dan anak itu adalah dia, ya, Yesus Kristus, dia adalah penyesat, Bang. Iya, saya tanya, Bapak itu siapa menurut kesimpulannya, Yesus Kristus itu dan Yesus adalah itu Allah, siapa menurut Tuhan. Bapak? Nah, itu di mana ayatnya?
Lah ini Oten Makanya caranya nggak Anda paham sendiri, juga. Anda sendiri yang fitnah Yesus di sini. Loh, Anda dari sendiri yang mana? fitnah Yesus. Ini yang jelas ayatnya loh. Coba kita lihat ya, kita lihat Makanya ya. kalau ngambil Bible Eh. itu jangan mencuri. Nggak ada yang Apa mencuri, tertera itu di kitab Bible, Anda. jangan Itu kitab Anda. ditambah-tambahi di Quranmu. Bu, bisa nggak Anda jelaskan apa yang ditanya oleh kami? Bisa nggak? Ketika Anda tadi membawa ayat itu, saya tanya, Bapak itu siapa menurut Yesus dan siapa Yesus menurut Bapak? Tugas Anda di sini menjawab, menjelaskan, katanya penginjilan, berdasarkan Loh. yang tertulis. Loh, Kalau Dijelaskan Anda aja tidak Ibu bisa jawab, Aliteng, Ibu berhak Aliteng menanya tugasnya di sini kitab menjelaskan suci Ibu Aliteng. Loh, gimana Ibu sih? Aliteng jangan marah-marah, tugas Ibu bertanya Aliteng aja kalian nggak menjelaskan. ngerti loh. Bertanya aja kalian nggak paham. Ya Ini jelaskan sama Ibu Ya, ini Aliteng, kitab Ibu siapa? Aliteng. Makanya saya simpulkan dulu, ya. Nggak laku sama kami ngibul-ngibul. Iya nggak laku, makanya Oke Aliteng lah. di Indonesia 5%. kalau Ya, gitu memang Kristen malu mengakui begini. Siapa Yesus menurut Bapak? Kata Bapak Matius 12 nomor 18. Lihatlah itulah Ini hambaku selesaikan yang dulu, kupilih. Bang. Nanti kita Jadi ke situ, Yesus gitu itu di loh. hadapan Bapa adalah hamba Tuhan. Maka kalau ajarannya tidak sesuai dengan pengajaran Bapa, itu ajaran antikris. Lalu siapakah Bapa menurut Yesus? Kata Yesus, Bapa adalah Tuhan langit dan bumi. Di dalam Matius 11 nomor 25. Maka kalau tidak sesuai dengan pengajaran Yesus, tidak percaya dengan ucapan Yesus, maka mereka itulah antikristus. Bahkan di dalam 1 Yohanes 2 tadi dikatakan di Ya, 18 mulai. dan 19, Mulai ketakutan, di situ antikris itu cakap memang berada melulu, dari dalam mulai. lahirnya, yang mengajarkan ketakutan, kesesatan. cakap melulu sama kayak si Loh, Juma. Saya Orang tanya lain sama nggak bisa Anda, ngomong. ketika sang Bapa berkata kalau Yesus adalah hamba Tuhan, Anda percaya atau tidak? Ini kita selesaikan dulu ayat ini, Bang. Lah dari tadi saya nanya betul, menyangkal Bapa dan anak. Pertanyaan saya, Bapa itu siapa, anak itu siapa? Simpulannya dalam ayat ini Arisya teh itu boga adalah naon Tuhan teh dan mamat teh Allah. bolong gitu, sada we bau deh. Gitu loh. Udah. Nah, kalau sudah, maka kita lanjut. Gitu loh. Ya lanjut, siapa Bapak menurut anak dan siapa anak menurut Bapak? Ya. Coba. Jadi udah jelas ya, Yesus itu adalah Tuhan ya. Yang tidak percaya itu adalah penyesat. Belum mau, saya teh belegug. Ditanya, Yesus adalah Tuhan. Mana Ini dalilnya? ayatnya. Bapak menurut 1 Yohanes anak 2 ayat dan 22. anak menurut Bapak. Ya. Jadi yang tidak Mana ayatnya? Ya, Coba ya, kok. ya, Ibu. adalah Ya, yang menuhankan Yesus iblis Sada ya we Bu, sih. benar Bu. Menigel Nah, engkau. Islam mengaku nggak Yesus itu Tuhan? Enggak. Nah, dialah Ya, antikris. soalnya Oke. yang menuhankan Yesus itu iblis. Iblis yang mana ini? Yang Nih, terkutuk di kayu saya salib. bukain ya, saya bukain data. Coba Kang ya, Jadi saya coba ayat ini tampilkan. yang Kira-kira jelas dia ya, percaya yang nggak? tidak Nah, percaya nih, Yesus adalah nih, Tuhan adalah- ini kitab Anda percaya nggak nih? Ini kitab Anda yang berkata, Anda percaya nggak? Ayo, ini kitab Anda. Enggak, kita di sini selesaikan disebutkan, dulu tadi, nggak, sebutin. ya. Anda Jadi, percaya nggak? Menyangkal Yesus nanti mengatakan, antikristus. Nabi-nabi baca mengatakan- dulu, Tunggu baca. dulu, Bang. Nanti Enggak, kasih saya dulu. tungguin. Di sini disebutnya apa Yesus? Kenapa? Yesus di sini Kenapa siapa takut? Yesus? Kenapa? Yesus di sini siapa? Nggak Kenapa mampu. Anda takut? Kenapa Anda Tunggu takut? dulu, saya jelaskan Kenapa? di sini. Ketahuan Saya bobroknya Anda. membantah Di sini siapa? cuma, Disebut ya. Yesus ini siapa? Di Ayat sini itu Yesus siapa? mengatakan Yesus Ayo. adalah Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 2. Yang menyangkalnya Lah ini itu kitabmu seperti- yang berbicara Yesus seperti hamba Islam, Tuhan. Kok jadi Tuhan? ataupun siapapun itu Hei. adalah Enggak, ini baca dulu, antikris. baca dulu, Kelakuan baca dulu. Kristen ya, pantas di Baca Indonesia dulu. nggak laku Kristen ini ya. Baca Orang dulu. ajar semua. Baca dulu. Ya. Ayo, di sini Oke, dikatakan lanjut Yesus ya. sebagai apa? Ya, Yesus malu nggak hamba ini Tuhan. kitabmu yang bicara? Ya, itu Yesus ayatnya sebagai di mana, hamba Bang? Tuhan atau Tuhan? Ayatnya Ayo. di mana itu? Kan Ayatnya baru di mana? sadar. Yesus hamba Tuhan. Di Matius material, ayatnya di 12. material. Ya, bentar. Matius 12. Matius 12 Ya. dari 15 sampai 18. Di sini Ya. disebut perikopnya Yesus hamba Tuhan. Anda terima nggak? Iya, betul. Iya, betul. Nah, kalau ada yang mengatakan Yesus sebagai Tuhan berarti itu ajaran antikris, betul? Ya, Yesus di sini Ya, itu adalah tepuk ketika dia tangan, masih teman-teman. menjadi manusia. Ngerti nggak? Nah,
memang dia manusia. Islam itu kalian bilang Nabi Isa loh. Nah, ya, jadi Anda sekarang sudah tahu bahwa Yesus itu hamba Tuhan. Tadi ketika Anda berbicara Yesus sebagai Tuhan, berarti Anda menyangkal Yesus, betul? Iya, Yesus itu Iya, sebelum dia wah, datang menjadi pinter. manusia, Kadang-kadang dia perlu adalah agak Tuhan dikerasin memang ya, biar sendiri. cepat sadar orang. Ya, Yohanes 8 ayat 58. Baca dulu. Jadi Coba sudah baca percaya ya? Yohanes 8 ayat Jadi sudah 58. percaya ya, Yesus hamba Tuhan. Nah, Iya, sekarang kemanusiaannya, jadi menurut Bang. Bapak, Makanya dikatakan ayat Yesus tadi, itu kan adalah sudah, hamba barang Tuhan. siapa yang Makanya di tidak sini percaya, ayatnya dikatakan apa? Yesus datang sebagai manusia adalah antikristus. Nah, kan udah ada. Lah iya ayat betul, tadi. betul. Iya. Sebagai Iya, manusia. Betul. Iya. Iya. Nah, Itulah jadi yang di sini dikatakan di sini menurut inkarnasi, Bapak, gitu loh. menurut Bapak yang dikatakan hambaku di sini siapa? Iya, manusia itu hamba Tuhan. Namanya siapa namanya? Ya, saya juga hamba Tuhan. Namanya di sini siapa? Namanya. Ya, orang-orang Namanya Kristen siapa? semua hamba Tuhan, Iya, Bang. enggak. Iya, namanya siapa namanya? Ya, namanya Yesus juga dikatakan hamba Tuhan. Nah, kenapa? Anda sekarang percaya kalau Yesus hamba Tuhan? Karena kalau menyangkal hamba Tuhan, Anda percaya kalau Yesus hamba Tuhan? sesuai 1 Yohanes 2 ayat Ya. 22. Anda sekarang percaya kalau Yesus hamba Tuhan? Iya, sesuai 1 Yohanes 2 ayat 22, Bang. Iya, berarti di situ sedang menjelaskan kalau Yesus hamba Tuhan, betul? Iya, 1 Yohanes 2 ayat 22. Iya, pinter Yang Ibu tidak- ini. yang Nah, percaya tadi menyangkal, datang sekarang sebagai menerima. manusia, hamba Tuhan. Nah, sekarang kalau Yesus hamba Tuhan, berarti Tuhannya Bapa atau Yesus? Mereka itu satu hakikat, Bang, dalam doktrin Iya, Kristen. dirubah lagi. Loh, tadi kan Bapak di sini berseru, Yesus itu hambanya. Kalau Yesus hamba Iya. Tuhan, berarti yang Tuhan adalah Bapak, betul? Ya, Yesus itu adalah logos Allah bagi kami. Iya, Itu loh. ngarang lagi. Allah yang ada. Ngarang Allah lagi. Itu harus Ah, datang. jadi ketahuan. Manusia, Bang. Memang yang suka menyangkal ajaran Yesus itu adalah Kristen itu sendiri. 1 Yohanes 2, 18, 19 memang dikatakan mereka berasal dari antara kita. Lalu mengajarkan, diikuti. Contohnya Anda sekarang. Nah, Ya, coba jadi kita baca terbukti dulu, Bang. sekarang. Jangan comot-comot ayat 1 Yohanes. Nggak 2 ada yang ayat saya 18. comot. Coba. Nggak ada yang saya comot. Coba. Oke, kita buka ya. Inilah keahlian kalian ya. Oh iya dong, 1 Yohanes 2, 18. Oke, Iya oke, nggak dong, apa-apa, kita bagus. ahli mengupas, kita ahli Ya, mengupas. memang iblis Oke. penyesat. Ya, seperti iblis itu Bang. kan yang percaya hamba itu Iblis kan Tuhan. suka Itu iblis menyesatkan. itu yang percaya bahwa manusia itu Tuhan. Itu adalah iblis. Iya, iblis kan penyesat. Nih, saya baca nih, saya baca. Ya. 1 Yohanes Anak 2 ayat 18 ya. 18, 19, ya. Silakan Anda baca deh. Oke, baca aja, Bang. Anda yang baca. Oke, 1 Yohanes 2 ayat 18 ya. 18, 19. Oke, ya. Antikristus ya. Judulnya Antikristus. Anak-anak, Betul. waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sudah tahu sekarang Antikristus Bang. itu dari mana adanya? Dari orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus tetapi Nah, tidak betul. mengaku bahwa Yesus itu Tuhan seperti kamu. Nah, loh, kok tadi dikatakan hamba Tuhan, kok Ya, jadi Tuhan? Ini gimana ceritanya? Tuh, Ini kalian ketahuan. percaya Jadi ini. antikris Betul, itu, betul. Aduh. Kalian antikris mengambil Injil ya? itu Nah, ternyata inilah dari dia, Bang, antara ya. kita katanya Mereka ya. yang memanggil Mantap. memanggil mantap, namaku, mantap. tetapi mereka tidak mengaku Oke. mengaku aku Tadi adalah Yesus Tuhan. sebagai hamba Siapa Tuhan itu? atau Tuhan, Bu? Siapa itu? Tadi menurut Yang Bapak mengambil Yesus itu kitab hamba Tuhan Taurat atau dan Tuhan? Injil ini, Bang. Tadi maksudnya. menurut Bapak, menurut sang Bapak, Yesus itu hamba Tuhan apa Tuhan?
Ya, sesuai 1 Yohanes 2 ayat 22, dia itu hamba Tuhan, Bang. Hamba Tuhan. Iya, yang datang sebagai Lalu manusia. kalau ada yang menjelaskan Yesus itu Tuhan, berarti itu ajaran antikristus, betul? Tidak, baca ayatnya Loh, berikutnya. kan tadi Anda setuju berdasarkan pengajarannya dia itu hamba Tuhan. Sebagai kemanusiaannya, Anda tahu nggak? Lah, Dia datang semua menjadi sepakat manusia Yesus untuk apa? itu manusia, Bu. Iya. Kita untuk sepakat. menebus dosa manusia. Oh, jadi dosa Anda ditebus oleh manusia? Iya. Iya. Wah, Allah ajaran yang Dewa menjadi Molok manusia. ini. Memang gitu kehendak Tuhan. Penebusan Allah. dosa menggunakan manusia itu ajaran dewa, Bu. Ajaran Dewa Molok itu. Ustaz, Banyak izin, Ustaz. kisahnya. Kejadian, Izin dulu, kejadian 3 ayat Siap. 15, Bang. Tar dulu, izin dulu, Tad. Saya mohon Ustadz Alif, tolonglah berhenti menyehatkan Kejadian orang. tiga- Karena Kejadian 3 ayat 15 orang ini itu. nggak bisa sehat lagi, Tad. Kasihan Ustadz Alif capek. Iya, karena saya berhasil menyangkal kalian, penyesat. Coba Anda, Hendy, kau lawan Orang yang saya kalau terlanjur kau sakit, sanggup. Tad. Udahlah, biar dia sakit, Tad. Kalian nggak mampu, kalian kena batunya, ya. Makanya pelajari dulu baik-baik, ya, kuasai dulu benar-benar Alkitab. Jangan kalian mempelajari Alkitab untuk menyerang Kristen. Ya, kalian mudah dong saya baca, gitu loh. Orang Kami sakit akut ini- ini, Tad. Orang sakit akut ini. Iya. Nggak Ya, apa-apa, kenapa? nggak apa-apa. Nggak Kami ngerti. itu bukan menyerang Kristen, menyadarkan. Oh, bukan menyerang. dong. Kalian aja menerjemahkan 1 Yohanes 2 ayat 22 aja kalian menyesatkan. Apalagi Lah. si Juma. Loh, dari tadi ditanya, Anda percaya sekarang kalau Yesus hamba Tuhan? Iya, sesuai 1 Yohanes 2 ayat Loh, 22. saya juga Nah, percaya. itu Saya datang tidak sebagai bantah manusia. kalau Yesus hamba Tuhan. Iya, dia harus datang sebagai manusia sesuai Kejadian 3 ayat 15. Nah, kalau ada yang mengatakan Yesus itu Tuhan, berarti penyesat, betul? Ya tidak dong. Nah, kan Anda Ya, tidak sepakat. dong, ya. Tadi Makanya, menurut sang Bapak, Yesus itu hamba Ya, Tuhan, betul? Kejadian 3 ayat 15 ya. Allah mengatakan ini bukan pagan ya. Allah Apa mengatakan hubungannya dengan keturunan kejadian? anak manusia ini ya akan menjadi meremukkan ya iblis dan para penyesat seperti kalian gitu loh. Ya, jadi di situ iblis remuk sama Yesus. Ya iya dong. Lah, terus kenapa kitab Anda, Bapak Anda mengajarkan kalau orang itu suruh diserahkan kepada iblis? Malah hebat itu. Loh, Anda lihat Yesus Biar ketika selamat. dicobai iblis, nggak bisa kan? Bukan Malah bukan iblis bapaknya takut Yesus, loh. tapi bapaknya Ketika Kristen. iblis ya, roh jahat ada di seorang pemuda, mereka takut sama Tuhan Yesus, sama Yesus loh. Ya, sama Yesus takut, tapi menurut Bapak Anda, bapaknya orang Kristen yang bernama Paulus, mengajarkan pendosa itu harus diserahkan kepada iblis biar selamat. Mana hari ayatnya, Tuhan. Bang? Mana ayatnya? Tuh kan. Mana Mau saya ayatnya? suapin? Mau saya suapin? Berdasar dalil, Bang, Oke. biar tahu, biar Suapin ada Buka aja 1 dalilnya. Korintus Karena 5 mereka nomor kan 5. nggak tahu ada Jangan ayat Bible, nggak tahu marah-marah, mereka itu. kalian. Suapin Ya. aja, Buka Tad. 1 Kasihan kita Korintus ini 5 nomor disesatkan 5. sama pendeta. 1 Kasihan. Korintus 5 nomor 5. Ini parah. Iya, kalau ngarang-ngarang ini gimana? Iya, buka 1 Korintus 5 nomor 5. Apalagi si Juma ngarang sana. Buka 1 Korintus 5 nomor 5. Jangan bunyi terus. Ya, dosa dalam jemaat ya. 1 Ya. Korintus 5 ayat 5. Mm-mm. Saya baca dulu dari ayat 1 ya Bang ya, karena Waduh. kami pantang loh baca 1 ayat loh. Ya, karena kita Terserah kau lah. berpendidikan. Terserah Ya. kau. Memang Iya. orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu. Dan percabulan yang begitu rupa, seperti yang tidak terdapat kitab sekalipun cabul. di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian kamu sombong, tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Sebab aku, sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Ya, ini kecaman terhadap dosa-dosa ya. Betul. Bila mana kita berkumpul dalam roh, maka kamu bersama-sama dengan aku dengan kuasa Yesus Tuhan kita.
Seorang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Nah, setelah Yesus tidak ada, ternyata bapaknya orang Kristen yang bernama Paulus mengajarkan kalau mau selamat, pelaku dosa itu harus diserahkan kepada iblis. Ini malah iblis jadi penyelamat menurut ajaran Kristen. Bapaknya Kristen yang mengajarkan yang bernama masa Paulus. Kamu nggak tahu ini arti ayat ini maksudnya? Gimana? Ya, tahu. Kalau orang yang berdosa itu harus dibinasakan, Bang, ya? Lah iya, kepada iblis Harus diserahkan kan? dihukum. Iya Ya. dong. Makanya ada Contoh neraka. gini, contoh ya, saya kasih contoh. Ibu ini misal pelaku micet kan ya, yang suka dapat orderan kan, pelaku pencabulan. Nah, agar ibu selamat di hari Tuhan, rohnya, maka tubuh ibu diserahkan kepada iblis. Iya. Iya kan? Nah, Iya. Jadi Iya, di hadapan Kristen, iblis itu adalah penyelamat. Sementara di hadapan Yesus, iblis itu bapak dari segala dusta. Nah, inilah pengajaran Kristen begini, yang diajarkan ayat oleh ini bapaknya ya, yang bernama Paulus. Ya, saya terangkan ya, ayat ini artinya ya, jangan Ya. kamu melakukan dosa, Terlalu. kecaman, ya. Kalau kamu melakukan dosa, maka kamu itu akan diserahkan kepada iblis. Kamu pengikut Iya. iblis. Biar selamat. Loh, apabila bukan. binasa tubuhnya, maka roh manusia itu kembali kepada Tuhan. Ngerti Iya. nggak? Iya. Jadi pelaku dosa biar selamat diserahkannya kepada iblis kan Loh, gitu. ini untuk Ya, kasus di orang yang Kristen. sudah berdosa. Memang Betul. Bang, makanya dihukum loh, masuk neraka loh orang-orang Loh, berdosa. bukan diselamatkan. Apalagi Ini penyesal. diselamatkan pada hari Tuhan. Loh, Biar selamat. itu hukum Allah ya, ada Kok hukum? neraka, ada surga. Hukumnya bapaknya Kristen yang bernama Ya memang Paulus. ada hukum, jangankan di Iya. surga, di dunia juga ada untuk orang jahat dihukum. Iya, biasanya di dunia itu suka ada yang diserahkan kepada iblis, itu ada, tapi itu memang pelaku Makanya, yang bersekutu dengan iblis. teologi Anda Itu nggak ada orang nggak ditumbalkan, ngerti diserahkan apa di pohon, hakikat di batu, Tuhan, di apa laut itu gitu. tujuan manusia, Nah, apa itu? Jadi Anda di sini sudah Kehidupan. setuju? Anda Kristen nggak yang mengerti. pelaku dosa biar selamat bukan suruh bertobat, tapi diserahkan kepada iblis. Ketika tadi Anda katakan iblis itu sudah diremukkan oleh Yesus, malah menurut bapaknya orang Kristen yang bernama Paulus, justru iblis ini adalah penyelamat, masih ada di sini, masih punya power di sini. Halo, Bahkan dia aduh, penyelamat Kristen baca, pendosa. Saya baca ayat 1 ya. Di sini Sudah tadi dikatakan Anda baca. orang yang selalu Diulang lagi. melakukan dosa akan Iya, diserahkan pelaku kepada dosa. iblis. Iya, pelaku Ya, dosa ini diserahkan sejarah kepada dengan iblis. Prinsip Tujuannya biar selamat. prinsip reward dan punishment dari Allah Iya. kepada orang Kalau berdosa, sudah dia diserahkan akan kepada dihukum. iblis, nanti rohnya selamat nggak, Bu? Sedangkan orang Bu, kalau orang itu diserahkan kepada iblis, nanti dia selamat nggak rohnya di hari Tuhan itu? ya rohnya itu kembali kepada Bapa. Nah, makanya pelaku dosa di Kristen bukan bertobat, tapi diserahkan kepada iblis. Betul. Ya. Jadi Iya. Anda tidak mengerti ya. Tidak mengerti lagi wilayah. Aku tak mengerti. Aku tak Orang mengerti. berdosa itu dihukum loh. Orang Diserahkan kepada Ya. siapa Tad? Tad. Kepada iblis biar selamat. Ya, para Tubuhnya pendosa, nanti binasa, para pendosa. tubuhnya binasa Itu. karena apa? Diambil darahnya oleh iblis kan gitu, binasa nanti rusak. Oh, nggak ada Iblis itu itu kan penghisap. darah. Lah, orang itu nanti tubuhnya binasa kalau sudah sama iblis, Bu. Kepada Bapa. Kayak Dracula dong. Kepada Bapak Dia- iblis. Dia bersama iblis. Lah itu tubuhnya orang itu diserahkan kepada iblis. Jadi pelaku Iya. dosa, saya bilang Ya, tadi kasih iblis yang- contoh. Ibu Iya. Tina ini misal ya suka terima orderan micet gitu kan misal, terus suka berzina. Nah, ibu ini sudah berdosa akut, tidak bisa diselamatkan oleh gereja, maka diserahkan kepada iblis. Nanti tubuh ibu binasa, roh ibu diselamatkan di hari Tuhan. Itu ajaran bapak Anda yang bernama Paulus. Iya, memang. Oh iya katanya. Sesuai Iya. dengan ajaran Kristus. Ya, Ya udah cukup lah. Kristus. Udah, Ya, itu udah makanya, diiyain. makanya kalian nggak ngerti Udah apa Bu, guna udah. hukuman. Udah lu udah ngaku. Hukum Taurat, apa Lu guna kok hukum Torah lagi. negara? Udah. Guna hukum Allah Romo diserahkan untuk kepada iblis. memberi Udah cukup. keadilan kepada manusia. Oh,
Makanya Hebat sekolah dulu iblis. bang, biar pintar ya, sarjana, Hebat biar iblis. pintar. Iblis hebat. Si Bilisis memang hebat. Makanya kalau kalian nggak sekolah, Si Bilisis memang hebat. Udah dijawab tadi, nggak usah diulang-ulang. Jadi Ibu Tina udah menjawab. Ibu Tina kalau berdosa, rohnya diserahkan kepada iblis. Jadi iblislah yang menyelamatkan Ibu Tina. Udah dijawab tadi, iya katanya tadi. Udah selesai. Iya, tadi dia udah sepakat. Artinya dia memang mengikuti ajaran iblis. Karena iblislah yang menjadi penyelamat, kan gitu. Orang itu Bang Andi, bukan rohnya. Orang itu diserahkan kepada iblis, baru nanti tubuhnya binasa, rohnya yang selamat. Kan orang tubuhnya akan binasa, nanti dia rohnya diselamat. Orang Kristen sering mengatakan hidup di surga bagaikan roh. Nah, itu penyelamat iblis. Si Bilis emang hebat ya. Hidup Ibu Tina diserahkan kepada iblis. Hidup Ibu Tina. Si Ya. Bilisis. Ini ada Koi. Selamat sore Koi. Koi, selamat sore Koi. Sore bang, Ya, dari Kristen apa Liteng? Kristen. Muslim. Ya, bentar Bang Elias. Ya, silakan Bang Koi. Kalau mau bertanya silakan ya Bang Koi. Tidak, ke Panto dulu. Bang Koi. Mau bertanya apa mau ditanya Bang Koi? Mau bertanya bang, Oh, bertanya silakan. bentar-bentar, tapi saya lupa ayat Al-Qurannya. Oh gitu. Abang bisa baca ayat Al-Quran Bang? Bukan bang, ayat tafsiran itu. Saya kan nonton live ya. Ya. Terus? Jadi pernah tahu gak bang ceritanya yang Pernah tahu Bang? pernah tahu gak ceritanya yang Nabi Muhammad itu Kenapa? Nabi Muhammad itu pernah pengen mengambil istri orang lain atas izin Allah. Ya, itu hadis ya, Nah, di itu hadis. apakah benar bang? Itu Di hadis bukan Di Al-Quran. hadis ya Bang. Ada juga sih di Al-Quran, nggak apa-apa. Di hadis Bang. Silakan Ustaz Alif. Nggak ada itu. Itu bukan ingin mengambil istri orang lain. Itu justru ada anak angkat dari Rasulullah yang hendak menceraikan istrinya. Rasulullah berpesan berdasarkan wahyu, amsik, pertahankanlah rumah tanggamu, istrimu gitu. Tapi mereka yang kekeh menceraikan gitu. Itu statusnya anak angkat, bukan anak kandung. Ya, bahkan dia itu adalah mantan budak yang diselamatkan, diangkat derajatnya maksudnya oleh Rasulullah, seperti itu. Jadi tidak ada fitnahan seperti itu. Tapi kalau lahirnya dari teman-teman Kristen Islamofobia, ya saya maklum karena memang selalu mencari kesalahan tentang Islam. Mencari kesalahan, menyalahkan Ustaz. Kalau hadis itu Mungkin Bang Koi ditunjukkan dulu hadisnya. Di mana? Hadis apa? nah itu saya lupa hadisnya mas. Nggak apa-apa, dia nggak Enggak, ngerti saya biarin. pengen bertanya, hadis itu perkataan Nabi kan? Udah Perkataan dijawab tadi Ustaz Alif bro. Udah kamu ngerti nggak jawabannya tadi? Udah dijawab. ngerti. Ya, Tapi kalau saya udah pengen ngerti, nanya, ngapain lagi ditanya? harus nanya dulu bang. Ini saya bertanya hadis ini sebenarnya sahabat Nabi yang ngomong atau apa gitu dalilnya? Oke, kalau gitu saya jawab ya. Hadis di dalam Islam itu adalah perkataan Rasulullah yang diingat oleh para sahabat, lalu dicatat dan dikumpulkan oleh para perawi, Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, dan seterusnya. Jelas penulisnya. Beda dengan kitabnya Kristen. Hasil pengumpulan informasi dari orang yang tidak diketahui siapa yang dicari informasinya. Makanya mohon maaf, jangankan dengan Al-Quran, dengan hadis pun levelnya kitab Bible itu tidak ada perbandingannya. Karena itu nggak jelas siapa penulisnya, siapa pembicaranya, itu nggak ada. Contoh Lukas melakukan penelitian, siapa yang dia teliti, siapa yang dia gali informasinya. Dia katakan menurut anggapan orang anak Yusuf, siapa yang beranggapan, siapa namanya.
Itu dari siapa informasi itu dia dapat? Nah, seperti itu nggak ada. Kalau di Islam, hadis itu semua tersambung sanadnya kepada Rasulullah. Yang berbicara itu siapa, dia mendengar dari siapa, yang berbicara itu apakah pendusta atau bukan. Kalau pendusta tidak diterima kabar itu. Seperti itu Bang. Jadi kalau kita bandingkan untuk Kristen biar paham, dengan hadis Rasulullah pun itu nggak ada levelnya. Begitu ya Bang ya? Ya, itu udah dijawab ya Bang Koi. Itu udah dijawab dengan jelas oleh Ustadz Alif. Perawinya juga ada, pokoknya udah jelas banget. Nah sekarang kita giliran bertanya, siapa yang mengutuk Yesus Bang Koi? Mengutuk Yesus. Bos, maksudnya mengutuk Yesus apa tuh? Ya, menurut di Galatia 3 pasal 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Sebab sudah tertulis, Yesus mati terkutuk di kayu salib. Siapa yang mengutuk Yesus? Parameknya 2 ya, tambah kopi campur Kristus masako. telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Coba pada tertulis kita yang terkutuk sebenarnya. Oh, yang digantung di kayu salib siapa? Sebenarnya ini ayat ini menunjukkan Enggak. Yang tergantung di kayu salib itu kita apa Yesus? Yesus oleh Yesus. dosa kita. Cuma gitu doang, gampang tuh ini. Dosa kita, dosa lu aja kali. Kok dosa kita? Iya, maksudnya dosa kita umat. Yang ini umat Kristen. Iya, jadi yang mengutuk Yesus siapa? Gak ada yang mengutuk Yesus di Loh, sini. itu tulisannya Yesus terkutuk. Oke, kalau lihat di tafsiran kayak gini ya, Pak. Oh, ada tafsir juga di Kristen. Keren nih. Serius. Ini Keren nih. Keren. menurut saya loh. Karena ini gampang banget pertanyaannya. Iya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dan menjadi kutuk karena kita. Nah, Ini yang kan menjadi jelas, kutuk di karena situ siapa? Yang menjadi kutuk siapa? Yesus. Yesus. Sama siapa dikutuknya? Karena siapa dulu, Mas? Sama siapa dulu dikutuknya? Sama siapa? Maksudnya sama siapa apanya? Yesus menjadi kutuk. Iya. Nah, karena kita, gitu kan? Nah, yang mengutuk Yesus siapa? Aceh. Enggak ada yang mengutuk Yesus. Di Itu sini nggak ada tulisannya Yesus terkutuk. Mana nggak ada Yesus terkutuk? Oh, bohong, ngibul, ayo ngibul, ngibul, ngibul. Mas, Jangan ini ngibul, tuh cuma Mas. permainan kata. Kok permainan kata? Baca lagi yang benar. Gampang konteksnya. Bentar ya. Kita baca lagi yang benar ya Mas ya. Oke, saya bacain ya Mas. Saya bacain. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab sudah tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Nah, itu seharusnya kita, ya kan? Seharusnya yang tergantung di kayu salib siapa? Maksudnya umat manusia. Umat manusia semuanya dikutuk. Kalau menurut Kristen ya. Semuanya harus digantung umat manusia gitu. Ya, karena dosanya. Kayu salibnya tidak cukup untuk menggantung semua manusia, Mas. Loh, ini kan saya lagi jelasin Bang, juga. Iya, enggak Mas. Jadi yang saya tanyakan gini, Mas. Yang tergantung di kayu salib siapa, yo? Yesus. Yesus. Dikutuknya sama siapa, yo? Aceh. Nah, ada kutuknya di sini, Bang. Saya Ini ada tertulis kutuk loh, Mas. Gimana sih masih? Piye tuh, Mas? Loh, kita harus pahamin dulu, Bang, konteksnya dulu, Ya Bang. udah, sekarang sama Mas pahami dulu apa itu kutuk. Ini saya udah paham, Bang. Oke, jelasin. Ayat ini menunjukkan bahwa Kristus ini telah menebus kita dari Yesus itu harus dengan terkutuk, jalan, gitu ya. ya, dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Nah, ini Karena kan kita. seharusnya kita. Masih Sebab ada yang tertulis sebentar, sebenarnya. masih sebentar. Jadi di sini yang terkutuk ini saha masih. Yang terkutuk ini sebenarnya kita, Mas, sebelum Yesus Loh, disalib. nggak ada di sini tulisannya, di sini kita, Mas. Di sini yang terkutuk itu Yesus loh, Mas.
Wow, di sini masih juga nggak ada kok tulisan bohong. Yesus loh. Ini kan konteksnya lagi Masih yang Mas. tertulis di sini, masih yang terkutuk itu Yesus. Masih itu jangan ngawadul, masih bahaya, itu dosa loh. Iya tuh mas. Iya, Yesus yang telah dikutuk karena Ya, gitu dong, Mas. masih sekarang udah mengakui yo. Masih udah mengakui yo, yang terkutuk itu Yesus. Yang saya tanyakan di sini, siapa yang mengutuk Yesus masih? Loh. Oh lah, mas. Karena kita, Bang. Iya, siapa yang mengutuknya di sini, Mas? Piye toh Mas ini? Gimana, Mas? Mas ini jangan banyak ngawadul, Mas. Kalau banyak ngawadul nanti Mas masuk neraka loh, Mas. Yang mengutuk Yesus maksudnya. Betul. Yang mengutuk Yesus. Lo nggak ada lo tulisan di sini yang mengutuk Yesus. Iya, kan ini matinya terkutuk toh, Ya kan? Ini lelah. Ini sama. Masih. Ini ada dua mas, ada dua di sini. Kabur toh, kabur dia, nangis dulu. Kabur Ustaz, ditanya segitu aja kabur dia. Gimana ini Ustaz? Kumaha ini teh atuh Ustaz? Aduh, dia bertanya ke Islam runcing, sekalinya ditanya balik, waduh malu dia. Ini parah ini. Tenang. Ya lanjutan. Ayo monitor. Gampang tuh. Ada cuma lagi noise depan lagi tuh, ntar dikit lagi. Ya, itu WA dibuka ya. Itu masalahnya hostnya olo-olo jadi kabur. Kabur ya. Karunya saya mah menghadapi orang yang seperti gitu. Si Tina kayak tadi yang ngeyel ya. Aduh, Masya Allah. Ya, habis. Habis ya? katanya. Kok saya jadi loka cowok? Aduh. Aduh, ada musik mas. Di bawah aja mas. Kita lagi live di YouTube. Ada kinanti atau siapa gelis-gelis teuing, waduh. Ayo buat teman-teman Oten yang mau diskusi lagi silahkan naik ya ke atas ya. Kita diskusi santai aja, jangan ada hujatan atau tendensius kebencian ya. Di sini room mencerdaskan, di sini room untuk belajar kita ya. Belajar kalian bertanya Jawa deui, pakai logat Jawa deui atuh ame pika sebeleut. Ya, belajar tentang ajaran Kristen kalian. Kalau ada yang belum paham tentang Bible atau gospel, gosok pelan-pelan, silakan naik ke atas, kita kasih pelajaran buat kalian yuk. Ya, ayo naik ke atas, ayo. Siapa yang berani, ayo. Naik ke luhur, ayo. Naik ke luhur, naik ke atas. Ih, salah saya ngomong yuk. Emang pikas belen Oten mah, ya Allah. Ayo, ada yang berani nggak yang naik ke atas, ayo. Bobchen ini Kristen atau Aliteng? Seru asli, capek aing ngomong wae tadi seru sia. Ya, Bang Bob. Wih. Duh, muter-muter. Ya, jangan lupa ini lop orange-nya diklik nih, lop orange nih ya. Biar buat absen ya. Lop orange-nya di tab-tab layar, diposting ulang dan di-share ya. Live ini disiarkan langsung oleh YouTube ternama ya di Indonesia. Ada Zulkifli Abbas, ada Handi Calebes, ada Al Alif, ada YouTube saya juga tuh, Panglima Apologet Islam yuk. Silahkan di subscribe.
Yang lainnya saya nggak tahu siapa aja yang nge-live-in. Ustadz Alif lagi live nggak? Live paman. Live paman tuh Al Alif Channel ya. Panglima Apologet Islam, Handi Celebes, Zulkifli M. Babas. Ayo di subscribe buat semuanya ya. Ini ada Bang Bob. Bang Bob. Selamat sore. Selamat sore, Bah. Kayak mana kabarmu, Bah? Sore. Kayak mana kabarmu? Puji Tuhan Yesus. Wih, seperti suasana sore ini, Bang. Aduh, horas, Bah ya. Iya, Bang. Ada yang mau ditanyakan, Bah. Gimana, Bang? Kabar Abang gimana? Kenapa? Kabar Anda? Kabar Abang gimana sekarang? Kabar? Puji tukang. Baik, Bang. Baik. Hah? Horas. Baik. Horas Medan, Bang. Horas. Oke. Makan apa, Bang, sekarang ini? Makan apa? Apa, Bang? Makan Ini apa apa? nanti? Nanti makan apa? Nanti saya makan bujur, Bang. Bujur ayam. Bujur ayam, Bang. Iya. Horas, Bang. Saya boleh tanya, Bang? Abang Bujur itu bahasa Perancis itu. Ya, Prancis. Saya boleh tanya, Bang? Boleh, Bang. Satu pertanyaan 30.000, Bah. Oke. Kul. Huwa. Dia itu bernama Ya. Allah, kan gitu, Bang. Bener gak? Allah itu siapa? Allah kabobok. Huwa. Allah siapa Allah? Allah itu Huwa, katanya gitu. Allah. Di agama Anda. Allah siapa? Allah Naibahu. Di surat. Abang ini bertanya. Surat Ikhlas, Bang. Cakapnya yang bagus lah, Bang. Kalau bertanya, Bang. Kita sama-sama wong Medan, Bang. Gimana sih abang ini? Iya, Bang. Jangan kayak gitu, Bang. Itu salah. di surat Ikhlas 1. Apa itu ikhlas abang? Cakap gak yang bisa. beda dong, Bang. Aduh, nanti saya tendang kau. Nanti saya tendang kau kalau tidak bener kau cakapnya. Ya, Mana? Bang. Kumaha atuh sia teh? Gak cakep bahasa Arab Itu Bang. abang ngecakapnya isi ya goblok kokok sia teh. Kul apa kul? Tat. Lanjutin dulu, Tat. Hawa aklas. Saya ada tamu. Oke, siap. Gimana, Bong Chen? Ada yang perlu saya banting, Bong? Oke. Dengan Bapak siapa ini? Dengan Bapak Chen. siapa? Bapak Chen ya? Oh, saya tanya Anda kok. Oh, sorry. Saya tanya Anda, Bapak siapa? Lah iya, saya tanya Anda kan barusan. Saya tanya goblok. Iya, saya tanya koplok gimana sih? Kan saya tanya Anda, Bapak Chen kan? Iya. Iya. Silakan. Bapak siapa? Nama Bapak Ya, Bapak siapa? Nama Bapak itu siapa? Lah iya, nama Bapak itu siapa? Woi, goblok. Koplok. Oke, saya tanya ya. Siap. Anda orang mana? Saya orang Indonesia. Oh, saya pakai bahasa Indonesia yang benar ya. Ya, betul. Kul huwa, katakanlah dia itu siapa sih? Ya, coba bacanya sampai selesai, Pak. Jangan bahasa Arab deh, geli saya dengernya itu salah. Jangan pakai Al-Quran, Pak. Ya, bahasa makanya. Indonesia aja. Ya, Bapak kan nggak bisa. Jadi bahasa Indonesia aja. Oke, saya terjemahannya aja ya, Bang. Aduh, gak ada musim yang jelas. Bodoh semua anjing. Wih, cepetan, barusan noise ada suara motor. Saya tutup mic-nya, cepetan. Anda mau tanya apa? Saya gak bisa bahasa Arab. Berarti saya terjemahannya aja ya, Bang. Boleh. Ya kan saya nyuruh dari tadi. Oh iya. Pakai terjemahan aja. Ya. Oke. Katakanlah dia itu, siapa dia itu? Namanya Allah. Nah, itu udah dijawab sendiri. Ya, kan namanya Allah. Dia itunya siapa, Bang?
Kok tiba-tiba namanya Allah? Apa itu Muhammad? Lah itu Muhammad dia Allah. itu disebut Allah. Loh, dia itu mana rujukannya? Dia itu loh siapa? Goblok, anjing. Oh, Oten begini ya. Enggak. Bahasa binatang keluar ya. Sorry, Bang. Nggak usah, nggak ada sorry-sorryan ya. Bapak di bawah aja, pemakan kutu, pemakan B2, pemakan tikus yang akan dilenyapkan oleh Tuhan. Karena kita bertanya aja, itu kalimatnya hujatan, ya. Bagaimana mau diskusi gitu? Nggak boleh kayak gitu ya Pak ya. Jangan. Cari aja Kristen yang baik-baik, oke? Masa bertanya aja kayak gitu kalimatnya? Nggak usah lah dipaksakan baca Arabnya berdasarkan teks Latinnya, itu jangan. Kalian kan nggak bisa, jangan dipaksakan, ya. Karena Anda mau ngoreksi bahasa Arabnya, bahasa Al-Qur'annya itu nggak akan sanggup. Kalau bahasa Indonesia saja kalian tidak mengerti, nanti kalian berarti benar-benar tidak paham kitab Anda. Serius, Anda tidak paham kitab Anda kalau terjemahan bahasa Indonesia itu kalian tidak mengerti. Bisa kita buktikan nanti. Ya, silakan. Kristen yang mau berdiskusi, mau baik-baik, silakan request naik ya. Nggak usah kayak gitu, bertanya aja kalimatnya sudah menghujat, maka tidak ada ruang ya. Tidak ada ruang. Ya kecuali nanti kalau dinaikkan oleh host saya layanin. Kalau saya malas naikinnya, karena tadi bicaranya dengan saya. Tapi kalau yang lain mau naikkan, itu urusan teman-teman gitu. Yang lain silakan yang mau request. Kalau belum ada Oten yang lain yang request, ya saya belum naikkan. Kalau dia mau dinaikkan oleh moderator atau host, ya itu bukan wewenang saya, nggak apa-apa. Tanya ayat Al-Quran, sekedar bertanya aja kalimatnya kayak gitu, bahasanya Oten banget, coba. Oke. Jadi begitu ya teman-teman. Memang ya begitulah Oten-Oten yang ada, yang naik komal, yang mau berdiskusi, ya kan? Yang mau berdiskusi rata-rata seperti itu teman-teman ya. Kalau versi saya selagi dia masih mau berdiskusi, kalau ngotot, ngeyel, ya itu memang sudah karakternya. Ya kita tidak tahu di sentuhan keberapa kalimat kita membuat mereka sadarkan gitu. Tapi kalau di awal sudah menghujat ya males ngelayaninnya, karena sudah kebencian yang mereka kedepankan. Karena sudah kebencian duluan ya. Kalau masalah tentang mau diskusi kengeyelannya, kebotolannya, ya itu memang sudah kebiasaan mereka seperti itu. Kan gitu ya teman-teman. Kita, mana ini host sudah monitor atau belum? Atau yang lain moderator silahkan naikkan Oten yang request. Saya juga moderator sih, tapi saya tidak akan menaikkan. Kata bahasana mikitunya gila nih. Buat mereka itu kalimat kasih gitu. Buat mereka itu kalimat kasih kayak gitu. Oh begitu ya. Ngasih musuh tuh begitu ya. Ah iya. Mana? Nggak ada ya? Nggak ada, punah, hotelnya punah. Gara-gara Bang Juma. Wah, habis dong nanti. Enggak, gini Bang Alif, saya usul Bang Juma ini nggak usah naik ke Komal. Karena apa? Semua jadi mualaf. Bang Juma tuh di bawah bagian tapping aja Bang. Tap layar. Gitu loh Bang Alif. Gitu ya, minimal seminggu gitu ya, biar habitatnya pada nongol lagi gitu, pada keluar dari habitatnya gitu.
Iya. Nanti kalau udah mulai tumbuh lagi baru naik lagi gitu. Betul. Bagian tap-tap layar aja, tap-tap layar gitu loh. Ya, Iwan Pila semuanya ada 1.500 mata memandang. Alhamdulillah diskusi sudah berjalan ya di Komal Forum Debat Lintas Agama Tangkian Santang. Alhamdulillah guru kita sudah mengedukasi, ngelas beberapa kepala oten yang bocor, yang konslet. Sudah banyak yang diterapi, tapi sedikit memang ada yang mau menerima. Namun kebanyakan mereka masih mempertahankan doktrin gitu. Nah, ada pasal silakan ketiga. Kembali ke host. Mana tadi yang tadi? Enggak, mau bertanya tapi kalimatnya hujatan. Masa ayat Al-Quran disebutkan kepada binatang? Saya nggak terima, saya turunin aja. Tapi kalau Akang mau ngelayani dia, monggo aku. Enggak. Emang Kristen itu harus seperti itu, Tan. Kristen itu harus seperti itu. Kalau dia nggak seperti itu, bukan Kristen namanya. Kristen itu wajib seperti itu. Wajib hukumnya. Kalau Kristen yang baik gitu ya, malah ditendang sama mereka. Malah ditendang. Contoh kayak siapa tuh yang semalam menantang debat tuh, Oki. Dia kan baik tuh. Iya. Yang baik malah disingkirkan ya. Disingkirkan sama mereka. Justru yang menghujat, yang jahat, yang kelakuannya biadab gitu ya, seperti iblis, dideketin sama mereka. Ya ini. Tap-tap layar guys, dan dukung terus diskusi-diskusi kita. Jangan lupa di follow semua akun yang di atas nih ya. Ini muslim semuanya. Love oranye diklik ya, love oranye. Masya Allah. Kalian ini muslim-muslim cantik-cantik sama ganteng-ganteng ya. Aduh keren, pokoknya saya mah setuju sama kalian ya. Keren, kalian mah the best pokoknya mah ya. Ai saya pakai logat naon bener nanya. Ayo penyembah trompet silakan naik ke atas. Penyembah trompet. Ya pokoknya mah ya di Komal ini mah baik-baik semua orangnya ya. Baik-baik, cerdas-cerdas ya, Masya Allah. Pokoknya Ama dukung kalian semuanya ya. Kalian itu the best ya. Ama setia sama kalian ya, tidak akan selingkuh ya Allah. Bob kalau mau ngehujat jangan naik. Cuma ini belum edukasi, ini room khusus untuk manusia yang pernah sekolah ya. Jadi buat binatang-binatang yang nggak pernah sekolah jangan minta naik ya. Jangan. Kecuali on cam. Kalau on cam, nah saya naikin ya, saya naikin J. Ayo papake. Doa papake, ya, doa papake. Ini parah nih. Tenang. Kan kata Ustadz Alif kemarin ada dua papake. Yang satu papake huruf besar, yang satu papake huruf kecil. Jadi kalian ini mendaladani papake yang mana? Yang huruf besar apa yang kecil? Ayo naik sini. Ini temanya hari ini, siapakah penyesat itu? Ya, siapakah penyesat itu? Ada Teteh. Selamat sore Teteh, assalamualaikum. Yo dibantu tep layarnya yo, dibantu. Ya, Ameh Komal ini halus yo, ya. Ameh Komal ini semakin gararanteng gitu ya, dan galelis. Yo naik yo. Aing banget pika sebelum tuh sih, Tat. Pika sebelumnya. Aduh, aing kumaha pantesan teu payu aing Ternyata pika sebelum banget Yang cewek-cewek sukanya gede, punya okong gede.
Belum ada naik Oten. Mana Ten? Naik, yuk. Ada tuh, bunda tuh, layani tuh. Sekampret satu. Saya lagi mau menikmati kopi ini dibikinin sama Kinanti. Halo Bang. Halo. Halo juga. Halo juga, Bang. Halo Bunda Maria, Bunda Rahma. Iya. Tahu kenapa? Gini Bang, tadi Bang, saya kan tanya nama. Dia balik nanya nama saya, itu saya jawab. Dia nggak mau. Oh, nama Anda siapa, Pak? Nggak mau jawab. Terus, oke lah, nggak apa-apa. Terus saya tanya daerah, dia juga nggak mau jawab, Pak. Malah ngatain bacaan Al-Quranmu goblok. Loh, saya kan sudah berusaha. Nggak ada gitu, kampret, Aisyah, kue ini ciduhan kira anjing, belon, sia, loho, sia. Mana ada Ustadz Alif ngomong kayak gitu, nggak ada ngomong kayak gitu. Emang bener-bener Kristen, kue ini mau deket, dibecek, kue ini, incak hulu sia, kue ini. Disedot ginjalnya sia, kue ini, dasar bolokok, ontohon sia. Aing ngopi udah diganggu, satu waduh. Orangnya masih ada aja udah dipitnah, apalagi udah 2000 tahun yang lalu. Iya, saya nggak suka sama orang-orang yang suka fitnah, saya nggak suka beneran. Duh, pelanggaran kan. Orang saya sarankan, jangan baca Al-Qur'annya. Kamu nggak bisa baca Al-Qur'annya, pakai terjemahan aja. Iya. Disuruh baik-baik, kok nggak terima. Saya terlalu kasar kali barusannya. Ada pelanggaran di tab-tab layar teman-teman. Ini takutnya rungkat, ini ada pelanggaran. Maaf, live Anda dibatasi untuk beberapa penonton. Anda berisi tema yang dapat membuat sebagian penonton merasa tidak nyaman karena Anda terlalu ganteng untuk open cam. Takut banyak yang tergoda. Waduh. Wah, untung live YouTube udah tutup. Terus ganteng ya, tap-tap layar kawan. Saya suka malas kalau ada pelanggaran kayak gini. Saya mah suka membuka aib saya ini TikTok. Balik sih ya TikTok aing. Ini ngopi ya. Yuk naikin lagi oten-oten yang agak cerdas guys. Ayo teman-teman dibantu tab-tab layarnya ya, di gaspol terus biar dapat 1M nih, biar rekomen. Soalnya ini berlanjut nanti ke malam. Ustadz Alif jam 8 ada diskusi dengan si Okai. Temanya bagus, ajaran Islam atau Kristen yang benar. Nah ini berkaitan dengan tema hari ini. Berkaitan, siapakah penyesat itu? Nanti bisa merujuk ke situ. Blunder mereka ya. Yuk dibantu terus. Udah tarhim di sini. Tadi sama si Kores tuh, Oke. Ya rungkan. Ganti mic ah. Cek ya, buat teman-teman Aliteng yang mau diskusi silahkan naik ke atas ya, tapi harus membawa otak dan membawa ilmu ya. Kalau nggak membawa ilmu ya percuma, kalian akan sakit hati sendiri ya, sakit hati sendiri. Kayak tadi si Koi ya, belum apa-apa udah kayak gitu. Cek aman ya, suara saya aman ya, pastikan aman suara saya guys. Ya, Praista aman. Dari Muslim apa dari Islam? Nah, bener, dites dulu nyamar nanti. Tes dulu. Dari Muslim apa dari Islam? Dari Muslim. Alhamdulillah.
Mantap. Keren. Res orang gantengnya resnya. Tereh. Hah? Kok tereh? Kebalik sih. Tereh ganteng. Banyak tereh ganteng, geus ganteng waduk cete. Oh. Enggak usah ganteng. Ya, yang Kristen Ayo, mana? dinaikin, yang Kristen Naik dinaikin. sini. Tukang bikin rumah ibadah di kampung muslim. Tuh. Nanti geus ngopi can maneh? Saha? Teuing saha? Ayo, naik. Ayo, naik. Yang suka senang banget bikin rumah ibadah di kampungnya muslim. Naik sini, naik. Atau satu kang, halus. Oh, Umi Mican. Atos atu akang. Kok Mican sih? Eta nanti. Lain waduk. Oh, lain. Ya, yang Kristen dulu yang naik ya, yang Kristen. Ayo naik yang Kristennya. Mirip Uti Kinanti Renginong. Rengganis. Filter ini ngasih nama burak. Udah ketemu aslinya. Siapa yang Udah. Oh, akang. Pengen dilamar, mas kawinnya seperangkat alat TikTok katanya. Terus tanya dikit Islam udah panas. Aduh panas. Aduh 87% panas. Aduh. Zombie yang serikeun wae ya. Nah jadi leutik suaranya. Baru ditanya dikit Islam kepanasan, masa? Aduh panas, aduh 87% panas. Rumah ibadah dibakar, lapor polisi. Manyo, saya terima nikah, dibayar ku mas kawin saperangkat alat TikTok. Teu hade aing euy. Bungo, syukron bungo, jazakallah khairan katsiran. Bango, nuhun pisan. Ya, di gaspol terus tanpa layarnya, guys. Ya, yang Kristen dinaikin ya, tolong ya. Cair dong, belum. %6 mana suaranya? Krik. Waalaikumsalam yang baru hadir. Ini muter-muter siapa ini? Ini Kristen ini. Abdi kapan naikna atuh Kang? Teh dinaik. Kenapa? Ya, Ateng. Assalamualaikum. Waalaikum ya ahli neraka. Waalaikumsalam warahmatullah. Waalaikum ya ahli neraka. Alhamdulillah. Tapi saya Kristen. Ya, gimana ahli neraka? Tahu gua baunya udah kesengat ke sini. Ini lagi bahas apa ini? Lagi bahas apa ini? Yesus terkutuk. Weh, kalau begitu sama sholat dulu. Salawat. Bisa? Salawat. Diizinkan. Oke. Salamullah, salamullah. Alamu. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Gitu ya, oten-oten mah ya, ini apa namanya, nyengat, congornya itu, baunya itu nyengat banget. Ih,
Ya Allah, Rabbi Allahu Akbar. Kenapa ya mereka kayak gitu semua ya? Aneh. Wow, Islam kepanasan 87%. Kasihannya yang kedinginan yang 5% dibagi 200 denom. Kasihannya. Yuk umat 5%, silakan naik ke atas umat 5%. Kita diskusi. Yuk. Res. Woi, Res. Sabtu orang ke Bandung, Res. Ayo buat teman-teman, silakan di tab-tab layar, di posting ulang dan di share-share ya. Jangan lupa logonya diklik ya, biar komalnya kuat. Yuk buat teman-teman ahli tank juga yang mau diskusi, silakan naik ya. Kalian bertanya tentang Kristen aja ya. Di sini room untuk mengajarkan kekristenan guys. Jadi kalau kalian yang belum paham tentang Bible ya, silakan naik ke atas ya. Bango, syukron, jazakallahu khairan kasiron ya. Silakan naik ke atas. Kita jelasin tentang Bible ya, biar kalian cerdas dan paham siapakah itu Yesus, siapakah itu Tuhan ya, siapakah itu Paulus. Kita jelasin di sini, gratis tanpa dipungut biaya ya, gratis, tepuk tangan. Ya, halo, Penia. Halo, assalamualaikum. Waalaikum. Muslim apa Kristen, Pak? Muslim, Mas. Oh, Muslim. Aduh, saya dipanggil Mas, ya Allah. Oh. Silakan, Pak mau bertonyo atau mau bertonyo apa bertanya? Bukan bertonyo, bertanya tetap bahasanya bertanya. Gak ada bertonyo, Mas. Enggak ada bertonyo ya, saya pikir ada bertonyo tuh. Aduh, ya Allah, kakak. Silakan. Ya, ini debat apa ya Mas ya? Masalah tentang apa itu pembahasan topiknya? Lintas agama. Kristen sama Islam. Enggak, saya cuman heran aja ya Mas ya. Kenapa itu saya pengen tanya satu aja sih. Katanya Tuhan Yesus itu satu, tapi saya setiap ke Tuhan kota Yesus Islam masa manggilnya Tuhan Yesus Mbak, waduh Mbak. Oh iya. sorry Yesus ya. Yesus itu saya kan kerjanya kan ke kota ini kota itu ada kota, setiap toko itu ada pas bentar Pak. Mbak kerjanya ke kota ini, ke kota itu. Emang gak ada niat kerja ke rumah saya, Mbak? Lanjut, Pak. Tuh, apa sih Yesus ini tuh wajahnya kok berubah-berubah patungnya ya? Ada mukanya, hidungnya mancung, hidungnya pesek kok gitu ya, Mas? Itu tergantung pesanan, Pak. Tergantung pesanan dan tergantung yang membikin. Itu. Itu Mbak. Iya. Pertanyaannya hidungnya mancung apa pesek? Suaranya nggak ada Mbak. Loh, pertanyaannya hidungnya mancung apa pesek Mas? Tergantung juga, tergantung negaranya. Kalau negaranya mayoritas pesek ya pesek ya. Kalau mayoritas negaranya mancung ya mancung. Tergantung. Yang benar dong jawabnya Mas. Saya jawabnya benar Mbak. Saya ngejawab benar, penuh dengan hikmat. Coba lihat Yesus versi Afrika, itu hitam rambutnya keliwal-keliwal. Ya itu. Yesus versi cuman Cina, yang saya heran itu cuma hidungnya aja Mas. Hidungnya aja sih agak ke dalam, agak ke depan gitu. Ya. Saya kerja di Pemda, jadi saya tugasnya pindah. Jadi saya tuh kan orangnya pengen belajar ya, pengen tahu. Loh ini kok Yesusnya nih wajahnya kok mukanya beda-beda patungnya gitu loh Mas. Ya tergantung yang bikin itu. Tergantung yang bikin. Kembali lagi yang bikinnya. Tapi Yesus itu sebenarnya hidungnya mancung apa pesek gitu itu loh. Tanyain ke orang Kristen, Mbak. Saya nggak bisa menjawab itu ya.
Tanyain ke orang Kristen, soalnya gitu kalau ya. saya dijawab di sini nanti saya dianggap penistaan ya. Oh iya benar Oke. juga sih. Martur. Mas saya nggak bisa bahasa Jawa. Oh, Bae, orang mana Bae? Saya Jember, Mas. Oh, Jember, saya di Jember Sebenarnya Utara. ini akun kecil saya, akun besar saya Nah. pernah masuk ke sini, Mas. Bentar, Mbak. Saya di Nah. Jember Utara saya. Jember Utara, Jember mana tuh? Jember Utara, Mbak. Nggak Tapi ada jangan Jember disingkat yo. Nggak ada Jember Utara. Nggak ada Jember Utara, Mas. Oh, nggak ada yo. Ya, lanjut. Nggak ada. Agak lain hostnya ini ya. Udah gitu aja yo. Nggih. Oke. Itu Mas Juma ya. Boleh assalamualaikum dong. Pengen dengar suaranya, Mas. Mohon izin Oh, dengan tidak lagi- mengurangi rasa hormat gitu ya. Lagi istirahat, lagi mau sholat, Mbak. Oh, nggih. Ini yang di atas ini Muslim semua atau oten ya, Mas? Muslim semua. Oke, Mbak. Nyantos atau gitu nyobanya kurang turun ke Nggih. gula. Kok banyak yang ketawa ya? Emang ada yang lucu ya? Kok ketawa? Teu aya, Mbak. Teu aya anu lucu. Terus atuh baca di handap heulanya, Mbak. Oke, nah masalah bahasa Sunda tapi logat Jawa ini asa teu puguh we. Capek aing ngomong sorangan. Sholat heula Kang. Bentar ya. Oh, hek. Sok gantian ya, di sini belum ajan. Si Akang kunaon? Nggak tahu. Ya teman-teman yang di bawah yang Muslim silakan bertanya aja, bertanya mampunya kalian bertanya. Nanti insya Allah kita yang jawab di atas biar mengalir dulu ya, sambil nunggu oten. Ya ini ada siapa ini? Bubar maghrib sholat ya. Ya udah tuh jangan typing terus gelas sholat. Ya Stapo. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Muslim Bang. Muslim. Kalau ini aku turun aja Bang. Oke. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Muslim jangan minta naik dulu ya. Kita fokus ke Kristen dulu biar ada diskusi ya. Ari sayang geus mandi can ya, aing pokok Bango, syukron bango, jazakallahu khairan kasiron. Gaspul Kang siap. Diratain dong ngasihnya, diratain biar mual Kang naik ke Tarajena. Waalaikumsalam warahmatullahi pengagum jalmi soleh. Aduh abdi soleh makana loba bogoheun tapi rohani. Gak ada yang berani naik ya. Tapi nanti engke tama di imah. Aya si Ateng jelema belegug. Aduh kunaon dinaikeun jelema boloho model kieu aing. Aduh. Korea kue putu di luar. Ya teman-teman di tap-tap layar ya, dan jangan lupa di posting ulang ya, dan loporenya diklik terus Teman-teman di tap-tap layar ya, dan jangan lupa dilakukan langsung di beberapa channel YouTube ya, channel YouTube Zulkifli M. Abbas, Handi Celebes,
Al-Alif Channel, YouTube saya juga Panglima Apologet Islam ya. Buat yang ada di Panglima Apologet Islam, HS Pirial, Top Irama, Desmi Adita, Moy, Ida Parida, Nur Abni, dan siapa lagi nih, Jemet, Sukrada Mastun. Ya, waalaikumsalam, Rai, waalaikumsalam. Udah ajan di sini, Bunda Rahma. Bunda Rahma monitor nggak? Bunda Rahma. Ya. Ya isi dulu Bunda Rahma. Saya mau ke masjid dulu. Oke. Ayo, aku bukan moderator loh. Mau menaikkan gimana? Ayo teman-teman. Silakan ya teman-teman Kristen naik yuk. Jadi tadi udah sangat jelas yang disampaikan Gurunda ya teman-teman. Yang mendatangi Paulus itu adalah penyesat, Kristus palsu, sibilisis. Ya, fakta bukti dari buahnya, dari ajarannya. Ajaran yang dibawa oleh Paulus itu bertentangan dengan ajaran Yesus anak Maria ya, Kristus asli. Dari segala hal ya, semua bertentangan. Baik dari mengenai hukum Torah, masalah pengampunan dosa, ya ajaran itu berbeda. Kalau ajaran Yesus ya berdoa. Tuhan akan mendengarkan permohonan doamu. Tapi kalau si Paulus nih ya mengajarkan bahwa Yesus itu tumbal. Ya, Yesus ini orang-orang dijadikan kambing hitam, dijadikan tumbal sebagai penebusannya. Supaya apa? Ajarannya nih laris manis. Karena kenapa ya orang-orang di barat itu kan nggak mau terikat dengan aturan-aturan, mau bebas, ya kan, negara liberal kan. Nah, situlah laku ajarannya dibawa ke Roma Yunani. Di Roma Yunani itu ya pemakan babi, tidak bersunat, laris manis ajarannya. Kemudian menyebar ke Eropa, dibawalah oleh Belanda masuk ke sini oleh penjajah ya. Jadilah mereka Kristen. Harusnya dia cari tahu itu selak beluknya ajaran si Paulus itu. Cari tahu sejarahnya, siapa si Paulus ya kan. Kalau mereka pakai akal, jangan cuma modal iman. Kalau cuma modal iman ya, apa yang dikhotbahkan pendetanya di gerejanya ya cuma itu amin. Kan itu aja kerjanya. Dan karena ajarannya si Paulus ini tidak mengharuskan orang dengan segala macam perintah dari Tuhan, sudah dibebaskan mereka dengan ditumbalkannya Yesus. Hanya mereka itu bebas, makan segala, gak ada aturan, ya kan? Kristus telah menebus dari hukum Torah dengan jalan menjadi kutuk. Bayangkan ya, dia menghilangkan hukum Taurat, mengkambing hitamkan, menjadikan Yesus anak Maria ini alat supaya ajarannya laku kan. Tuh Galatia 3:13 tuh kan sadis tuh. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Bayangkan. Tengoklah, orang nggak ada salah, nggak ada apa, dijadiin tumbal. Inilah yang menurun ajarannya ke Kristen selama ini kan. Jadi begitu teman-teman, simpelnya ya. Kalau diurai itu aduh. Memang Paulus ini penyesat. Ajarannya berasal dari Kristus palsu. Yang ngaku-ngaku ketika perjalanan ke Antiok ya kan, Paulus mengaku melihat Yesus katanya. Kaukah itu Tuhan? Kan lucu ceritanya. Dan siapa yang mengisahkan ini? Si Lukas. Siapa ini Lukas? Lukas ini orang Yunani, bukan murid Yesus. Si Lukas. Halo? Ateng? Saudara Ateng? Ateng? Ateng, tahu nggak kalau Tuhanmu itu terkutuk? Bang Ateng. Siapa yang bilang? Itu Siapa yang bilang terkutuk? Galatia 3:13 Bang, coba. Iya, memang Kristus. betul. Dia mengakui Tuhannya terkutuk. Terkutuk digantung di kayu salib karena dosa manusia. Tapi Tuhan sudah menyatakan dirinya untuk mengambil
hukuman itu untuk menebus orang-orang yang mengikuti dia. Berarti kau yang ngatur Tuhan ya? Hebat kali kalian. Bukan atur. Lah itu kau sendiri, kau yang ngomong. Itu kau yang ngomong kan? Dia sendiri mengambil dosa kita dan sehingga dia harus yang mati terkutuk. Lah, kau yang ngatur itu. Padahal nggak ada seperti itu data-data. Makanya aku bilang kau lebih hebat dari Tuhan. Kau yang mengatur kehidupan Tuhan. Kau yang mengatur bagaimana Tuhan. Hebat kali kau. Hebat kali kau. Emosi dia, emosi. Dia yang botol. Gitulah dia ngatur-ngatur Tuhan. Hebat kali kau. Kau siapa ngatur Tuhan? Kau siapa? Kau siapa ngatur-ngatur? Itu kan dia ngambil kutukan sehingga bla bla. Bener-bener nih kafir-kafir ini ya. Dia mengatur Tuhan seolah-olah dia lebih hebat dari Tuhan. Hebat kali kau ngatur-ngatur Tuhan ya. Saudara, botol itu otakmu itu kalau begitu. Kau yang ngatur Tuhan. Tuhan harus begini, Tuhan harus turun. Enak kali kau. Kau yang berzina, kau maling, Tuhan yang harus mati terkutuk. Enak kali kau. Tuhan berzina, kau yang berzina, kau maling, Tuhan yang harus mati terkutuk. Enak kali kau rupanya. Nggak ada otak kau ya. Otak kau matikan ya, nggak ada akal ya. Kalau kau nggak ada akal, berarti kau sama hewan. Hewan itu yang nggak ada akal, cuma insting. Ya kau ini hewan. Kita huruf kau, bau emosi dia ngatur-ngatur Tuhan. Oh, dia ngatur-ngatur Tuhan. Kesian ya, dia ngatur Tuhan. Di oten-oten ini kafir laknatullah pemakan babi, ngatur-ngatur Tuhan ya. Ngatur-ngatur Tuhan kau ya. Kau siapa emangnya? Mukamu aja kayak monyet ngatur-ngatur Tuhan. Kita huruf ngatur-ngatur Tuhan dia. Enak kali kau yang berzina, kau yang maling, Tuhan katamu yang harus menebus. Kau siapa emang? Kau siapa? Ya, kau siapa? Ayo, kau siapa kayu? Itu cuma pemakan babi, pemakan anjing, ngatur-ngatur Tuhan. Aduh, pemakan babi anjing, turunlah kau pemakan babi anjing kau turun. Aduh. Kenapa diturunin, woi? Ada Bang Koris, naiklah. Oke, lupa. Oke. Aduh, nggak tega kalau kenapa dia? Kenapa dimarahin, Bun? Dia yang marah. Ketika aku bilang, kok ini kenapa kau yang ngatur Tuhan? Emang lu siapa? Marah. Apa yang diatur? Tuhan. Ya, katanya Tuhannya itu karena dosa mereka katanya sehingga Tuhannya harus turun ke bumi mati terkutuk. Hebat kali dia ya. Ya bagus lah, biarin. Kapan mati lagi dia? Banyak dosa nih orang nih. Ini ada naik nih, Bang Kores ya. Ini yang terungkat kah? Pemakan anjing memang. Nih, naik dia. Teng. Tadi Tuhannya ngapain, Teng? Mana dia? Ya. Ada. Mana dia? Ada pembunuh di atasmu itu, Kores. Pembunuh apa nih? Jangan-jangan dia pembunuh Tuhan juga Wah, berbahaya. Saya berbahaya. Boleh bertanya saya? Ini sangar sekali, bodoh betina itu, bau ketek itu. Bicara saya boleh bertanya nih, Tuhanmu mamak Tuhanmu juga betina loh. Mamakmu juga betina, istrimu betina. Betina tuh. Iya tapi Ateng ini. Ateng diem dulu kau. Ya udah biar pembunuh dulu. Boleh saya bertanya? Boleh. Nah, jadi gini. Bagaimana ya jikalau saya mengatakan Yesus itu memang utusan, itu gimana? Ya, tunggu dulu. Pembunuh ini Islam atau Islam. Oh alah. Aduh. Bagaimananya gimana? Berdiskusi sama Kristen, Bang. Mohon maaf. Enggak gini, Bun. Yesus kan manusia. Ya kan? Nah, nggak bisa Bang, ini kita ada Oten, sama Oten aja. Mohon maaf. Enggak, maksudnya gini, apakah Islam ini meyakini adanya Nabi dan Rasul, enggak begitu? Meyakini, ya iyalah, meyakinilah. Oh ini Meyakini kenapa Yesus sih, masa ya?
Kau kenapa ini kau mengaku Islam? Kau pertanyaanmu begitu. Apa Islam meyakini Iya. ada Rasul dan Nabi? Lah iyalah. Itu Iya, salah satu kan- rukun iman Kan saya dalam agama Islam. menyatakan Yesus itu manusia, utusan, bukan Tuhan gitu loh. Ya kan Oten yang menuhankan, bukan kita. Gimana bang? Udahlah bang ya, Ya. jangan diskusi sama Muslim. Sama Oten Nggak. ini si penghujat. Kira-kira kalau untuk Islam ini meyakini Nabi dan Rasulnya enggak? Kok Kristen kah? Ngaku aja bang, jangan nyamar-nyamar. Islam, saya Islam. Ini saya tanya ke Islam makanya. Kalau Yesus utusan, nah Islam sendiri ini meyakini Yesus sebagai Nabi dan Rasul enggak? Iya, bukan orang baru. Orang baru bang, masa ada Mengakui, orang ya. Islam? Kalau orang Islam mengingkari itu, kan di dalam Al-Quran, nggak pernah baca Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah sendiri mengkonfirmasi kerasulan Nabi Isa. Yesus, yang saya tanyakan Yesus. Kalau Yesus anak Maria, ya Nabi Isa lah sebelum masa penyaliban. Iya. Kalau Yesus ini kan utusan. Nah, yang jadi pertanyaannya itu Islam ini meyakini adanya Nabi dan Rasul enggak? Kalau begitu. Oh, coba kau yang disetan diturunkan. Silakan Bang Kores. Weh Ateng kemana-mana nenteng geteng. Perahu kertasku tenggelam. Fir ngomong. Perahu kertas, Oh, ya. Kristen Muslim. Mas Awa, kasih turun. Turunkan saya. Muslim. Orang tadi itu penyusup. Oh, penyusup tadi ya Bang? Iya, Oh, iya, oke Bang. Oke, siap-siap. Nanti Dengar kita Ateng aja, dengar Ateng selawat, mau. Iya. Ateng salah Sam. Iya. Diam semua jangan di mute. Enggak. Bisa? Iya. Oke, dengar baik-baik. Saya ajarin kalian selawat. Salamu. minum air got di bawah ya. Pemakan babi. Kafir laknatullah. Salawat. Kau itu haleluda. Entar naik lagi kau biar ku jadiin teh celup. Solamu tem. Gitu. Ini apa ini? Anak bermartabat ya? Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa Bang? Ya ada Bu, mau silaturahmi aja. Mantap. Salam tempel dong. Apa mau disampaikan Bang? Tak mau semangat, Bu. tunggu kapir-kapir. Tetap semangat, Allah maujudun bila makan. Ya Bang. Makasih. Kasih Siap, Bang Bang, ya semuanya. supportnya. Ya. Amin. Makasih Bang, izin diturunkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan Muslim begini, apa ya? Pembawaannya gitu loh Muslim, pasti begitu. Kalau tadi kan nantang-nantang, betul katanya dia menyamar tuh. Pembunuh. Mana sih Oteng kampret tadi? Sini naik ya, biar kau kusuapi data-data di Bibelmu. Ada lagi Islam naik, Kristen yang naik ya teman-teman. Saudara biar Bang Kores. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan apa yang disampaikan Bang? Enggak, tadi dengar itu, tadi itu penyusup itu Bunda. Tadi penyusup tuh dia mengalihkan mungkin Islam Bun. Coba makanya tadi dia hafal surat apa gitu di tes Bun. Jadi jangan mudah terpancing Bun. Entah Halo? netizen di bawah ini turunkan. Oh netizen memang. Selain netizen Bang, netizen di bawah tuh turunkan Bun. Ada suara aku kah? Kores mengketawa di atas penderitaan orang
Aduh. Benar. Ini ada lagi nih si manusia Dialog dimarahin, nurunin dimarahin, salah terus Bunda Rama. Netizen ini emang jahat ini. Netizen itu kan raja di atas raja kan, Kores, maklumin. Mana tadi si kampret udah minta naik. Ini Bunda Rama tuh kan, diturunin lagi sama Bunda Rama, ikhwan lihat tuh. Baru naik diturunin lagi coba. Belum ngomong coba, aduh. Kurang pengalaman saya katanya. Aduh, nenek mau kiper lah netizen. Terus, bahagia kali korang. Aduh. Biarin dihadapi Kores netizen si kampret Oteng tadi. Beda kali dia mau salawatan di sini. Dasar kafir. Makan guk-guk. Mana dia? Ayo, teman-teman. Jangan inilah menghujat, diskusi aja. Salatullah, salamullah. Ya, tetap semangat lah. Kita ini udah 8 tahun lah ya, apalagi gurunda yang lain udah lama. Dari Zoom. Nggak mempan lah kita ini dengan apalah udah banyak makan garam. Pak D ada di bawah, naik Pak D. Pak D, long time no see. Ya naiklah kau Oteng. Kafir. Emang gak ada otak mereka, gak ada malu ya. Punya kemaluan tapi gak ada rasa malu dia. Ketawa-ketawa lagi di bawah. Ih, bener-bener nih kafir-kafir. Nih, sama Kores ya. Bang Kores. Makan tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abdul Kinzir. Alhamdulillah. Bang, ini saya mau bertanya nih, saya serius, saya mau bertanya. Saya tidak menghujat lagi. Boleh, saya menjawab. Ya, sebelumnya tadi itu saya kepanasan juga, tersinggung juga jadi. Cek, cek. Ya jenis ini saya serius, saya mau bertanya betul ini serius. Ya, saya bercanda. Kok siapa yang ini binatang, aduh. Siapa yang typing itu binatang itu? Kurang aja. Kristen yang binatang Kristen. Kamu ngobrol sama yang di atas atau yang di bawah? Oke, sama yang di atas sudah. Begini. Ya udah. Saya pernah nonton YouTube begitu ya. Di YouTube itu kenapa Islam mengharamkan babi? Katanya ini orang Arab yang sampaikan, diartikan. Dia pakai bahasa Arab tapi diartikan. Katanya tuh si Nabi pernah pulang. Jangan ngomong, mana datanya? Jangan asal ngomong. Makanya buka YouTube itu. Kau yang bawa di sini narasi, kau buka. Kalian Muslim di sini kan? Pemakan babi bawa data. Jangan kau singgung nabiku. Kau nggak ada bawa data. Ayo. Dengan Nabi digigit babi. Kaulah babinya itu. Kenapa? Kaulah babinya itu. Ini kayak gini. Bukalah YouTube itu, bodat betina. Enggak, kenapa kalian ini kayak gini? Kenapa sih? Emosi. Ada apa? Ada apa dengan otak kalian itu? Ada apa? Ya, kenapa sampai emosi gitu? Enggak. Kenapa sampai emosi sama Islam itu? Kenapa sih? Kuping Nabi. Aduh. Ya. Ada masalah apa kalian dengan Muslim? Hah? Ya kaulah babinya. Kaulah babinya menggigit. Kaulah babinya itu. Kaulah babinya menggigit. Apa benar Islam pernah menggigit kuping Nabi? Jangan di-mute. Kenapa kalian ketakutan? Takut ditangkap. Jangan di mute. Ini saya bertanya, saya serius, saya bertanya. Open cam coba, open cam. Iya. Buka camnya. Tanya. Buka camnya, buka.
Jangan bang, nanti saya digeruduk kalau buka ini. Nggak apa-apa, buka aja. Gua ini berani Enak nih. aja kamu, enak di kamu. Saya yang siksa di sini digeruduk. Udah, buka aja, buka kameranya buka. Ini saya tinggal di daerah Muslim. Buka dulu. Ini saja saya apa? Iya, buka dulu kameranya. Ya abang, ini saya di pantai nih, saya di pinggir pantai. Open cam. Bahaya bang, ini Makassar bang. Open cam dulu, buka dulu kameranya. Masa takut? Saya takut bang. Takut ya karena menghujat ya. Takut karena menghujat ya. Oh, dia udah mengakui kalau emang Ali Teng ini harus menghujat ya. Dia mengakui. Nah, tidak, saya bertanya. Ya udah, buka camnya, buka. Kalau bertanya buka camnya. Gua undang tuh, buka camnya. Buka. Haji sana lewat itu, pergi sholat maghrib itu. Bahaya. Si Atek aja lucu dia. Aduh. Belum aja gua makan Atek. Dia udah mengakui kalau dia itu takut karena menghujat. Tapi kalau nggak menghujat pasti open cam. Loh, ada musik bre. Turun, ada musik. Lagi live di YouTube. Suara saya jelas nggak sih, Res? Gede. Oh, gede. Kok diturunin? Iya, nggak mau open cam. Kalau mau open cam, saya naikin. Gue berani loh open cam loh. Memang lucu kok si Ateng. Lucu. Si Ateng nggak Bunda Rahma lucu. Gede dan puas. Jelas. Ayo naik, ayo bertanya. Nges nepi imah res. Kalian udah mungkin acan yang dibalikan. Oh. Saya juga berani on cam. Nah, auhan suarana euy. Suara sah? Suara maneh auhan. Leutik maksudnya? Heeh. Oh, yang jauh ya. Keur nyaran deh. Bukan YouTube, kuping Nabi digigit babi dan dari situ Islam mulai ini. Enggak, Teng. Allah mengharamkan babi di Al-Quran, ada itu. Gak ada soal apa namanya, soal digigit-gigit itu gak ada. Ya, brother. Kalau misalnya kita mau main lucu-lucuan deh. Tad masih live di YouTube, Tad. Lep-lepan suaranya. Oh, berarti harus gini berarti ya. Hah, iya. Hati-hati mikona. Tahu minatnya jakito? Aing nggak somai. Mana nyali? Mana bumbunya? Tapi can dibuka bumbunya tuh. Oh, bumbunya buka tuh. Oh, juara euy. Hayang aing somai euy. Ini yang siomay ya. Mana siomay? Makanan favorit. Oh, ana. Oh, ini siomay yang karedok. Namanya Islami. Pakai peda. Aduh, juara. Tuh anjing siomay make peda. Kumaha konsep? Enggak karedok, lamun karedok, peda, karedok. Tempe. Wah, geus juara weh. Bakso tahu bukan? Bakso tahu Bandung yang enak mah yang di Padalarang. Dulu saya sering, Res. Seminggu 2 kali ke Padalarang. Cuma ngadon makan kupat tahu depan kantor pos. Enak itu kupat tahunya. Siapa ini putus-putus oai? Pada ngomong sendiri gimana sih? Yang ngomongnya barengan aja kayak paduan suara yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang baru hadir. Ya, HS Piriar, Bray, Yunsar NKNK, Cimot, aduh Cimot, Desmi, sinyal surganya. Hayu orang makan. Hayu orang makan Sunda. Saudara-saudara, hayu. Susu. Res. Woi. Hayu gas kek. Hayu. Woi, kumaha ieu suara aing?
Halus. Ayo orang makan susundaan. Ayo, ukti Sukesi. Das. Kasih. Sukanya kuliner ya. Di di non kana teh urang ka mana kana teh? Purwakarta. Dago. Purwakarta hayu urang ngadahar Maranggi sakalian. Ayo guys, Purwakarta daguan. Itu mukanya si Kuculut tadi. Itu mukanya si Kuculut tadi. Ya udah tua. Siapa tuh? Sate Maranggi di Purwakarta yuk. Si Kapir, si Ateng, isukan. Mau bisa. Oh, siapa? Minggu harap. Bawa guruna. Sabtu. Bawa guruna itu. Kayak saya dibawa gurunda. Ikan Bali juga naik. Paling orang culik gurunda. Bawa ka ditu ke kampung ka lembur. Langsung aja. Ngilu hayu. Langsung kagak. Sate Haji Yeti bukan, itu udah nggak enak. Asli Maranggi Purwakarta itu adanya di kampung saya, bukan di Haji Yeti. Itu udah nggak enak. Aduh, peleret eleh kene. Kalau Akang doyan makan, itu terbukti dari badannya. Tapi kalau Kores doyan makan, tapi dia kayak tiang listrik loh. Wah, saya mah gede nih. Kali ngelempar si nanti langsung. Dagingnya diambil bunda. Kampret. Iya ya, padahal mungkin apa ya, porsinya dikit ya Kores ya. Kores itu tinggi loh, kurus. Banyak Kores makan. Ya makanya aku bilang kemana makanan bisa 20 kemana? Tusuk. Sate kambing bisa 20 tusuk. Wah, pas sate kambing Purwakarta juara. Kurus Res. Picika pundung, ulah pundung. Karena kalau kau Res, kalau kau sama Akang tuh porsimu diambil lagi si Akang. Jadi kau jadi kurus gitu. Enggak, si Akang misalnya pesen, aku pesen. Si Akang dapat 2 tusuk, aku 18. Gitu. Itu lah. Enggak kebalik, kau kurus kok. Enggak kebalik. Pokoknya sate kambing mah juara makanan favorit saya itu mah. Nggak ada lawan. Sate kambing dibakar, lemaknya meleleh. Wah, juara. Nggak usah pakai bumbu, langsung dibakar, langsung makan, bakar makan. Udah nggak ada lawan. Nggak usah dibakar anjir, langsung. Kambing disembelih, langsung tusuk dagingnya, gigit. Anjir, juara. Darah Yesus. Si Kiptia kenapa anjir, kasihan kepanasan. Kiptia marah ya, kopi paste terus marah ya. Tersesat, iya. Wadidaw. Gimana follow up-nya rapat sama MUI kemarin? Oh, Akimoto itu sama ini Sarbafi. Masih telur dadar belek, alah. Masih telur lemak coy. Kita tuh mencari di Jakarta mah cuma satu yang saya suka mah nasi goreng Kebon Sirih. Udah itu aja, yang lain enggak. Kemarin gue nyoba nasi goreng Kebon Sirih masih kalah sama Solaria. Solaria lah menang. Wah, beautiful.